Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca. Kita sudah sampai pada bab 2. Kita membaca buku Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar karangan Profesor Dr. Haji E. Mulyasa MPD. Ini sudah kita baca kemarin ya, sudah sampai pada yang A. Nah, sekarang kita lanjut yang B, yaitu Merdeka Belajar, apa makna dan implementasinya di dalam kurikulum penerapannya seperti apa. Kita lihat bersama. B. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan istilah yang juga lagi ngetop bersamaan dengan istilah guru penggerak yang juga sering diucapkan oleh Mas Menteri Nadiem. Merdeka Belajar pun bukan istilah baru, terutama dalam dunia pendidikan luar sekolah. Istilah ini dikenal dengan kebebasan belajar. Untuk apa sekolah dan masih banyak istilah lainnya. Merdeka Belajar memberikan kesempatan bagi sekolah, guru, dan peserta didik untuk berinovasi, melakukan improvisasi, dan bernegosiasi untuk belajar secara bebas, mandiri, dan kreatif. Kebebasan belajar ini tentu saja harus didukung oleh disiplin guru, baik disiplin diri maupun disiplin waktu. Oleh karena itu, Mas Menteri Nadiem mengemukakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus membantu sekolah, guru, dan murid untuk bisa merdeka dalam belajar. Itu mungkin yang akan kita terus bantu, dan saya sadar bahwa saya tidak bisa meminta atau mengajak guru-guru melakukan ini atau merdeka belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas-dinas pendidikan memiliki pekerjaan rumah, yaitu memberikan ruang-ruang inovasi untuk guru, murid, dan sekolah. Mas Menteri Nadiem mengatakan sudah melihat secara garis besar aturan dan kebijakan yang menghambat ruang inovasi guru yang sedang disisir untuk disederhanakan. Lebih lanjut, diungkapkan bahwa unit pendidikan yaitu sekolah, guru, murid, dan murid memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Oleh karena itu penting untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada para guru untuk melakukan inovasi. Tidak bisa hanya meminta atau mengajak mereka melakukan ini itu. Ini yang harus dilakukan Kemdikbud dan juga Dinas Pendidikan di daerah dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan suatu kondisi yang memberikan kepercayaan penuh kepada guru dan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal di bawah bimbingan guru. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa merdeka belajar pada hakikatnya merupakan kebebasan berpikir, berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi bagi guru dan peserta didik, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih berarti. Berkaitan dengan merdeka belajar, Nadiem mengemukakan bahwa semua guru harus berpikir secara mandiri, karena pembelajaran tidak akan terjadi jika hanya administrasi pendidikan yang terjadi. Merdeka belajar merupakan terobosan untuk menciptakan suasana belajar yang bebas dan menyenangkan, baik bagi peserta didik maupun para guru. Berbagai kebijakan sebenarnya telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung pembelajaran yang merdeka, seperti guru pembelajar, sekolah alam, sekolah ramah anak, sekolah anti korupsi, sekolah sehat, sekolah adiwiyata, dan sekolah bebas bully. Selain itu, nilai-nilai baik seperti disiplin, toleransi, mandiri, dan saling menghormati juga ditekankan dalam penguatan pendidikan karakter atau PPK. Selanjutnya, kreativitas, inovasi, dan rasa ingin tahu melalui membaca dikembangkan dalam gerakan literasi sekolah atau GLS. Guru-guru pun telah dilatih untuk melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM. Dengan kata lain, konsep guru penggerak dan merdeka belajar sebenarnya bukan konsep baru, tetapi penguatan dari konsep yang telah diprogramkan sebelumnya. Bahkan secara teori, Paulo Freire telah lama mengemukakannya dengan istilah kebebasan belajar. Merdeka belajar dapat dimaknai sebagai situasi belajar yang aktif dan menyenangkan, sehingga peserta didik bisa bebas memilih belajar dari berbagai sumber dan bebas dari tekanan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara.
Sekolah harus menjadi taman belajar bagi siswa, sehingga dia mendirikan taman siswa. Dalam pembelajaran yang merdeka, Guru di samping berperan sebagai salah satu sumber belajar juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru harus merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga para peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Merdeka Belajar ini lahir untuk merespon berbagai keluhan orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Melalui Merdeka Belajar, Mas Menteri Nadiem Makarim berpesan bahwa pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, dan bahagia untuk semua masyarakat. Merdeka Belajar memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Merdeka untuk menilai belajar peserta didik dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian. Merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari politisasi profesi guru, serta merdeka dari berbagai tekanan dan intimidasi. Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan kepada guru untuk berserikat, berkumpul, menjadi anggota organisasi profesi, menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan baik secara lisan maupun tulisan, secara offline maupun online. Dalam hal ini, Mendikbud menyitir bahwa para guru, khususnya guru-guru honorer, perlu mendapatkan honor yang manusiawi, minimal setara dengan upah minimum kabupaten atau kota atau provinsi. Jangan sampai tenaga kerja mereka dibutuhkan, tapi penghargaan terhadap profesi mereka rendah. Ini zalim namanya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang C ya, guru penggerak Merdeka Belajar. Kita lihat bagian C, guru penggerak Merdeka Belajar. Guru penggerak dan Merdeka Belajar merupakan dua istilah yang diucapkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada beberapa kesempatan di hadapan guru dan tenaga kependidikan. Dua hal tersebut sampai dibuat menjadi tagar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai ujung tombak pendidikan dan pembelajaran, serta untuk membangun paradigma pembelajaran yang menyenangkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi guru penggerak dan Merdeka Belajar dalam praktik pendidikan di Indonesia memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan kebijakan. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan, terutama berkaitan dengan peningkatan mutu guru. Kebijakan yang baik ini harus dirancang secara komprehensif dan dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Guru penggerak merupakan tokoh perubahan yang harus dapat mewujudkan konsep Merdeka Belajar. Karena dua istilah ini memiliki hubungan makna, saya lebih suka menyebutnya dalam satu nada. Guru penggerak, Merdeka Belajar. Objeknya adalah Merdeka Belajar yang harus diciptakan oleh para guru, dengan kata lain guru penggerak sebagai subjeknya. Perwujudan Merdeka Belajar di sekolah dan dalam pembelajaran sangat ditentukan oleh guru. Maukah guru-guru keluar dari zona nyaman atau mengubah paradigma dari pembelajaran tradisional gaya bank menjadi pembelajaran yang lebih kreatif? Saya yakin banyak guru yang punya keinginan untuk maju meskipun mungkin masih ada yang memilih berada di zona nyaman. Marilah kita dukung agar para guru bergerak mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan bagi peserta didik menuju pendidikan yang cerdas berkualitas. Berkaitan dengan itu, hal mendesak yang harus segera dilakukan adalah meningkatkan kompetensi guru secara merata. Hal ini penting karena keberhasilan program Merdeka Belajar sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam implementasinya. Dalam laman Kemdikbud dikemukakan bahwa
Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk menjadi guru penggerak, guru harus mengikuti proses seleksi dan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Selama proses pendidikan, calon guru penggerak akan didukung oleh instruktur, fasilitator, dan pendamping yang profesional. Ini termaktub dalam laman Kemdikbud Sekolah Penggerak kemdikbud.go.id. Untuk sekarang sudah masuk angkatan 9 ya. Lamanya pendidikan guru penggerak tidak lagi 9 bulan tapi sudah dipangkas menjadi 6 bulan. Itu untuk informasi terbaru. Karena buku ini dibuat di tahun 2021, tentu informasi kita semakin berkembang gitu ya. Untuk informasi terbaru terkait dengan guru penggerak sekarang sudah dipangkas menjadi 6 bulan. Implementasi guru penggerak berdampingan dengan konsep Merdeka Belajar dan menjadi penggerak 4 kebijakan perubahan besar dalam konsep Merdeka Belajar. Guru penggerak Merdeka Belajar menjadi kebutuhan mendasar bagi sekolah untuk terus berinovasi menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik agar dapat mengembangkan berbagai potensinya secara optimal. Guru penggerak Merdeka Belajar tidak hanya menginspirasi bagi peserta didik, tapi juga menjadi inspirasi bagi guru-guru sejawatnya, dan pada akhirnya membuat sekolah tempatnya mengabdi menjadi lembaga yang unggul dan mampu bersaing serta mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Guru penggerak Merdeka Belajar biasanya tidak ragu-ragu untuk memodifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan lingkungan, membuat kelas yang lebih menyenangkan, mencoba berbagai metode, dan mendayagunakan berbagai sumber belajar, bahkan membawa peserta didiknya untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Tugas guru penggerak Merdeka Belajar antara lain melakukan perubahan di sekolah melalui perubahan-perubahan kecil dari kelas-kelas dengan melakukan pembelajaran dan menghantar para peserta didiknya agar mampu mengimbangi tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Perubahan yang tercipta dari inovasi dan kreativitas guru untuk para peserta didik dan semua pelaku pendidikan di sekolah, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan komunikasi yang baik, tentunya dapat menjadi pendorong peserta didik mengikuti perubahan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, apapun perubahan kecil itu, apabila setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti bakal bergerak. Bukanlah hal yang mustahil. Guru penggerak berperan menciptakan kemerdekaan belajar peserta didik agar berkreasi di sekolah, sekaligus menyiapkan berbagai sumber belajar bagi mereka untuk aktif menumbuhkan dan membangun karakter baik. Berapa perubahan yang bisa dilakukan guru di sekolah antara lain mengajak peserta didik berdiskusi, memberi ruang yang lebih leluasa kepada peserta didik untuk berperan aktif mengembangkan proyek bakti sosial yang melibatkan semua warga sekolah, memotivasi peserta didik yang kurang percaya diri, dan berkolaborasi dengan guru lain dalam memecahkan masalah. Berbagai contoh tersebut bisa dilakukan dengan gebrakan-gebrakan yang mungkin membutuhkan proses panjang untuk menanamkannya menjadi kebiasaan yang kreatif, inovatif, dan produktif di sekolah. Guru penggerak Merdeka Belajar harus siap menghadapi berbagai kemungkinan dari apa yang dilakukannya, menghadapi kegagalan, mendapatkan penolakan dari peserta didik maupun dari teman sesama guru yang terkadang sulit untuk menerima perubahan. Oleh karena itu, dalam laman Kemdikbud http://sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id guru penggerak dikemukakan bahwa guru penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Program ini akan menciptakan guru penggerak yang dapat 1. Mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. 2. Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik.
3. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. 4. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Dalam laman ini juga dikemukakan bahwa guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara berikut. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. 2. Menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Mungkin itu dulu, insya Allah besok kita lanjutkan yang bahagian D, masih di bab 2 ya, yaitu program Merdeka Belajar. Ada program Merdeka Belajar episode 1, kemudian program belajar episode 2, dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca.